Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari-hari kalian membahagiakan ya. Selalu sehat dan penuh semangat dalam belajar. Ya. Anak-anakku, hari ini saya akan menyampaikan materi yang tidak asing, yaitu puisi rakyat. Ya. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester genap. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Ya. 3.9 mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 4.9 menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menyimpulkan ciri umum puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Apa itu puisi rakyat? Ya. Puisi rakyat adalah jenis puisi yang lahir dari tradisi masyarakat tertentu yang berisi nilai-nilai budaya warisan leluhur. Nah, karena itulah tugas kita adalah melestarikannya. Apa saja jenis-jenis puisi rakyat yang akan kita pelajari saat ini? Yang pertama adalah pantun. Pantun merupakan puisi rakyat karya Indonesia asli. Yang kedua adalah gurindam. Gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Terus yang ketiga adalah syair. Syair di sini merupakan puisi lama dari pengaruh Arab, ya. Berasal dari kata syuur yang artinya adalah perasaan. Dengan harapan karena inilah maka kita menikmatinya dengan penuh perasaan. Ya. Selanjutnya yang pertama ini saya akan menjelaskan ciri-ciri pantun atau ciri-ciri puisi rakyat yang pertama yang berupa pantun. Tadi sudah saya katakan pantun adalah puisi lama dari Indonesia asli, ya. Dan setiap bait dari pantun itu terdiri dari 4 baris. Ya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris yang ketiga dan keempat
merupakan isi. Dan pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata tiap baris. Dalam pantun itu bersajak akhir atau yang sering kita kenal rima yaitu A, B, A, B. Artinya puisi ini bersajak silang. Ya. Dalam pantun ini di dalamnya ada edukasi ya atau pendidikan, juga ada hiburannya. Karena itulah pantun ini mendidik sambil menghibur. Baiklah anak-anak, ini ada contoh pantun pendidikan. Ya. Tolong kalian perhatikan ya. Saya bacakan. Pohon kelapa tumbuh berjajar. Tumbuh berjajar di tepi pantai. Barang siapa rajin belajar, tentu dia menjadi pandai. Terus pantun yang kedua. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah, ini merupakan contoh pantun nasihat, di mana kita yang pertama adalah sebagai seorang pelajar adalah harus rajin belajar. Kalau rajin, insya Allah akan menjadi pandai. Nah, ketika belajar juga bersungguh-sungguh, biar menjadi apa yang kita cita-citakan tercapai. Ya. Terus selanjutnya, saya bacakan ciri-ciri syair. Ya. Tadi sudah saya singgung bahwa syair adalah puisi lama yang merupakan karya dari Arab atau pengaruh Arab yang berarti perasaan. Terus selanjutnya ciri yang lain yaitu di dalam syair itu terdiri 4 baris tiap bait. Ya. Dan berbeda dari pantun, dalam syair semua baris merupakan isi. Ya. Terdiri dari 8 sampai 14 suku kata tiap baris. Syair itu bersajak A, 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 A. Atau yang sering kita kenal namanya bersajak sama. Ya. Dan ciri lain dari syair adalah menggunakan bahasa kiasan. Yang dinamakan bahasa kiasan adalah bahasa indah ya biasanya, dan ini memerlukan penafsiran lain ya. Jadi biasanya kita bisa menafsirkan lain kata-kata yang tersaji dalam syair itu sendiri. Baiklah anak-anakku, kalau tadi sudah saya sampaikan contoh pantun, sekarang saya bacakan contoh syair ya. Ini merupakan contoh syair remaja atau syair cinta ya. Dia telah menanam cinta serta rasa dalam hati dan jiwa, membuat gundah yang mengalaminya, gelisah yang akhirnya dirasa. Dia juga telah mengukir nama, terlukis hebat di dalam jiwa. Rindu jadi selalu membara, hati terbakar gegara asmara. Nah, ini contoh puisi remaja ya. Bagaimana rasanya kalau orang sedang jatuh cinta. Nah, selanjutnya, materi berikutnya adalah ciri-ciri gurindam. Ya. Gurindam yang terkenal adalah gurindam 12. Nah,
karya Raja Ali Haji. Nah, gurindam adalah puisi lama yang berasal dari India yang berarti perhiasan atau bunga. Dan gurindam itu terdiri dari 2 baris tiap bait. Setiap baris hanya sekitar 10 sampai 14 suku kata. Memiliki sajak sama, yaitu AA, BB, dan seterusnya. Atau bunyi akhirnya sama ya tiap baitnya. Untuk setiap baris gurindam punya ikatan sebab akibat. Baris kedua dalam gurindam itu merupakan isi. Isi gurindam ini biasanya berupa nasihat-nasihat hidup atau petuah yang bisa kita gunakan sebagai bekal dalam bermasyarakat. Akan memberikan contoh gurindam yang sangat terkenal yaitu Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Dan ini saya ambilkan pasal yang ke-1 atau pasal pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Nah, selanjutnya kita tadi sudah mempelajari ciri-cirinya. Sekarang kita bandingkan. Yang pertama adalah persamaannya dulu. Persamaan pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama merupakan sama-sama puisi lama atau puisi rakyat. Ya. Selanjutnya, isi berupa nasihat dengan kata-kata indah. Ya. Isi ketiga puisi itu berupa nasihat. Ya. Terus ciri yang ketiga yaitu memiliki pengulangan kata di bagian awal atau akhir yang sering kita kenal namanya sajak atau rima. Dalam pantun, syair maupun gurindam itu berbentuk bait-bait. Nah, selanjutnya saya sampaikan perbedaan pantun, syair, dan gurindam dari segi baitnya. Pantun itu satu bait terdiri dari 4 baris. Syair satu bait terdiri dari 4 baris. Sementara gurindam satu bait terdiri dari 2 baris. Nah, selanjutnya kita bedakan dari segi baris. Ya, perbedaan pantun, syair, dan gurindam dari segi baris. Nah, pantun itu satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Syair itu satu baris terdiri
8 sampai 12 suku kata. Sementara gurindam itu satu baris terdiri dari 10 suku kata. Selanjutnya, perbedaan pantun, syair, dan gurindam dari segi sajak atau rima. Kalau pantun itu bersajak AB, atau yang sering kita kenal bersajak silang. Syair bersajak sama, sementara gurindam itu bersajak sama juga. Ya. Jadi, sudah jelas ya. Pantun bersajak AB atau silang. Syair bersajak AA atau sama. Gurindam bersajak AA. Bedanya 2 baris ya. Nah. Selanjutnya, perbedaan pantun, syair, dan gurindam dari segi isinya. Dalam pantun itu terdapat sampiran dan isi. Isinya berupa nasihat, berupa cinta, atau mungkin teka-teki. Sementara syair itu semua baris merupakan isi, dan isinya berupa cerita. Karena itulah syair disebut puisi yang merupakan rangkaian cerita. Nah, untuk gurindam, ini semua baris merupakan isi, dan isinya biasanya berupa nasihat atau petuah. Nah, itulah tadi anak-anakku materi yang saya sampaikan pada hari ini tentang pantun, syair, dan gurindam, dan kita bisa memahami tentang ciri-cirinya maupun perbedaan dan persamaannya. Itu tadi materinya, dan semoga kalian memahami jelas dan semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Selanjutnya tugas kalian adalah banyak-banyaklah berlatih membuat puisi rakyat tadi. Dengan demikian memperkaya kalian dalam berpuisi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anakku pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.